Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erdila Anandi, NIM 2019 008 174, kelas manajemen 4A5, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa. Di sini saya akan membahas tentang rencana penjualan jalan tol. IDX Channel, PT Waskita Karya Persero Tbk berencana untuk menjual 9 ruas jalan tolnya. Tujuan dari aksi korporasi tersebut adalah untuk menyehatkan kembali keuangan dari perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN sektor konstruksi tersebut. Kepala Bagian Umum Badan Pengaturan Jalan Tol atau BPJT, Mahbullah Nurdin mengatakan, meskipun nantinya ke-9 tol tersebut belum terjual, Waskita Karya masih diperbolehkan untuk mengikuti lelang proyek jalan tol. Namun, tetap pemenang lelang akan diputuskan oleh BPJT. Namun ada baiknya jika Waskita ingin mengikuti proyek harus membentuk konsorsium karena jika hanya ikut sendiri akan sangat berat bagi perusahaan BUMN karya tersebut. Namun dalam membentuk konsorsium nantinya BPJT juga akan melihat dari nilai investasi dan porsi saham dari perusahaan BUMN konstruksi tersebut. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dari perusahaan. Nurdin pun memastikan rencana penjualan tol tersebut tidak ada kaitannya dengan rencana pembangunan proyek jalan tol yang masih akan dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Waskita Karya adalah murni aksi korporasi untuk menyehatkan keuangan perseroan. Fakta-fakta. Yang pertama, Waskita kesulitan likuiditas. Direktur Jenderal Bima Marga Kementerian PUPR Hedi Rahardian mengatakan, Waskita menjual kepemilikan saham di 9 ruas tersebut karena kesulitan likuiditas. Masalah divestasi ini sebenarnya bukan full government problem. Divestasi ini adalah permasalahan yang terkait dengan PT Waskita Karya. Jadi, Waskita Karya memang perlu melakukan divestasi karena berada dalam kesulitan likuiditas. Pemerintah tak terlibat dalam divestasi tersebut karena merupakan aksi korporasi. Namun, pihaknya akan memberikan bantuan jika Waskita membutuhkan dukungan pemerintah. Ini semuanya adalah corporate action, jadi tidak masuk terlalu dalam, kecuali kalau Waskita Karya butuh dukungan yang bisa kita lakukan. Yang kedua, daftar tol yang akan dijual ke swasta. Adapun panjang 9 ruas jalan tol yang akan dijual ke swasta mencapai 483,3 km. Berikut rinciannya. Medan Kuala Namu, tebing tinggi, seksi 1-7 sepanjang 61,7 km. Kuala Tanjung, tebing tinggi, Parapat, seksi 1-6 sepanjang 143,25 km. Cibilitung, Cilincing, seksi 1-4 sepanjang 34 km. Cinere Serpong, seksi 1-2 sepanjang 10,14 km. Bogor, Ciawi, Sukabumi, seksi 1-4 sepanjang 54 km. Depok Antasari, seksi 1-3 sepanjang 27,95 km. Pemalang Batang, seksi 1-2 sepanjang 39,2 km. Batang Semarang, seksi 1-5 sepanjang 75 km. Krian Legundi, Bunder Manyar, seksi 1-4 sepanjang 38,29 km. Di antara 9 ruas tol tersebut, Waskita Toll Road memiliki kepemilikan saham yang besar yakni hingga 99,9% pada ruas Bogor Ciawi Sukabumi dan ruas Krian Legundi Bunder dan Manyar. Sementara itu, kepemilikan saham di 7 ruas lainnya berada di rentang 25-60%. Yang ketiga, Waskita incar dana sebesar 11 triliun. Pada Desember 2020 lalu, Direktur of Business Development dan KSHE Waskita Karya Ferry Hardianto mengungkapkan, perusahaan akan melepas kepemilikan saham pada 9 ruas tol tersebut dengan nilai sekitar 10 triliun hingga 11 triliun. Selain adanya penerimaan kas lewat divestasi Waskita juga akan mengurangi utang dari ruas tol yang tidak lagi terkonsolidasi. Di sini saya akan berpendapat mendukung atau menolak. Menurut saya sendiri, saya mendukung karena divestasi sendiri merupakan pengurangan sebagai aset perusahaan.
dan juga perusahaan yang menaungi divestasi tersebut yaitu perusahaan di bawah kendali BUMN, dan pemerintah tak terlibat dalam divestasi tersebut karena merupakan aksi korporasi. Dan di sini penjualan lebih mengacu pada memindahkan hak kelola, sedangkan kepemilikan asetnya tetap ada di tangan negara. Apa yang dilakukan oleh Waskita Karya adalah murni aksi korporasi untuk menyehatkan keuangan perseroan. Keuntungan penjualan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang lain yang lebih penting, juga pengembalian modal jika mengalami kerugian dalam pembangunannya. Cukup sekian yang dapat saya paparkan tadi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Terima kasih.